Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pemeriksaan pajak pertemuan yang keempat. Nah, hari ini saya akan membahas tentang pemeriksaan pajak terhadap pelaporan keuangan berbasis pernyataan standar akuntansi keuangan yang mana konvergen dengan International Financial Standard dan juga permasalahannya. Ya, berkaitan dengan pemeriksaan pajak tersebut, kita ingin melihat menurut PSAK dan tentu kaitannya dengan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, di dalam bagian pertama kita akan melihat proses pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti, ya, yang mana dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Dan tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain, ya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Ya, jadi bila kita lihat dari definisi pemeriksaan ini, di dalamnya itu ada penghimpunan atau pengolahan data yang tentunya nanti akan dilakukan secara objektif dan profesional. Ya, jadi kita tidak menilainya secara subjektif, dan tentu kita akan menilainya secara profesional yang menggunakan kompetensi yang dimiliki tentunya. Dan tentunya harus berdasarkan suatu standar pemeriksaan atau berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Untuk menguji bahwa hasil dari pemeriksaan ini apakah kewajiban pajaknya telah terpenuhi. Ya, demikian. Nah, kalau kita lihat ya di gambar yang di bawahnya ini tujuan pemeriksaan. Yang pertama itu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Ya, kita akan melihat, oh ternyata selain menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak, tujuan lainnya adalah melaksanakan ketentuan berdasarkan peraturan atau regulasi yang berlaku. Nah, alur pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, ya teman-teman bisa lihat, mulai dari adanya penugasan atau persetujuan instruksi pemeriksaan. Pertama harus ada penugasan dulu ya, nggak bisa tiba-tiba ada surat pemeriksaan tapi kalau tidak ada penugasannya. Jadi nanti harus ada SK atau surat tugas yang harus dikeluarkan dari institusi tersebut. Nanti dari sana akan melakukan perencanaan pemeriksaan dan audit program, lalu penerbitan SP2 dan pemberitahuan ke wajib pajak, peminjaman dokumen, lalu ada pelaksanaan pengujian, ya di sana terdiri dari dua, ada metode dan teknik pemeriksaan, lalu ada pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP, lalu pembahasan akhir dengan WP atau closing conference. Nah, nanti di dalamnya itu akan melibatkan pembahasan dengan tim quality assurance dan berita acara hasil pembahasan akhir. Dan akhirnya kita akan memperoleh sebuah laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Dan akhirnya ada sebuah atau hasilnya adalah berupa nota hitung. Nah, dari nota hitung ini akan ditetapkan berapakah surat ketetapan pajak atas kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh WP tertentu. Ya, dari nota hitung itu nanti ada surat ketetapan pajak, apakah nanti surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Tentunya kita bisa lihat ya, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ini, pertama kali setelah keluar tadi ya surat tugas, itu harus ada pemberitahuan kepada wajib pajak. Lalu dari sana akan melakukan peminjaman dokumen, pelaksanaan pengujian atau metode dan teknik pemeriksaan, lalu pemberitahuan hasil pemeriksaan, pembahasan akhir dengan wajib pajak ya, dengan closing conference, lalu ada pembahasan dengan tim quality assurance,
Dan selanjutnya adalah berita acara hasil pembahasan akhir. Nah, di sini tentu akan keluar laporan hasil pemeriksaan. Nah, tentu teman-teman bisa lihat ya di sini ada wewenang pemeriksa. Ya, berkaitan dengan pemeriksaan lapangan maupun dengan pemeriksaan kantor masing-masing itu ada 7 poin dan 6 poin dari sisi pemeriksaan lapangan ada 7 poin dan pemeriksaan kantornya 6 poin. Ya, bisa kita lihat melihat atau meminjam buku atau catatan dokumen, kemudian mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik, yaitu dari sisi pemeriksaan lapangan. Lalu untuk pemeriksaan kantornya, memanggil WP untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, kalau tadi ada wewenang pemeriksa tentu akan muncul juga yang namanya kewajiban pemeriksa. Dia tadi sudah memperoleh wewenangnya, kali ini dia pun harus ada kewajiban. Nah, masing-masing teman-teman bisa lihat ya, apakah itu dari kewajiban pemeriksa, ya yang ada hal yang baru yang tentunya sudah diatur berdasarkan regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Ya, di sana kewajiban pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan ya, berkaitan dengan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan pemeriksaan kantor, lalu memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Yaitu adalah kewajiban dari pemeriksa. Lalu kita tentu akan dihadapkan pula pada hak wajib pajak yang bersangkutan. Ya, si WP ini tentu memiliki hak. Nah, haknya itu bisa dilihat juga ya di slide yang ke-8, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Lalu yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Ya, dan seterusnya itu bisa dilihat. Lalu berkaitan dengan kewajiban, kalau tadi ada hak pajak, yang ini adalah kewajiban wajib pajak. Nah, kewajiban wajib pajak itu memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen, lalu memberikan kesempatan pemeriksa untuk mengakses atau mengunduh data elektronik. Ya, di sini tentunya apa? Tentunya akan ada pemeriksaan lapangan dan juga ada pemeriksaan kantor. Ya, lalu yang untuk pemeriksaan kantornya memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan. Lalu yang kedua memperlihatkan atau meminjamkan catatan atau dokumen. Ya, tentunya kita akan melihat hal tersebut. Nah, skema perhitungan PPh-nya, ya ini bisa dilihat teman-teman, ada laporan keuangan komersial tentunya disusun berdasarkan apa pernyataan standar akuntansi keuangan, lalu dilakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Di sini akan ditemukan apa beda tetap dan beda. Ya, tingkat perbedaan antara PSAK dengan ketentuan pajak tentunya akan menentukan tingkat koreksi fiskal yang harus dilakukan. Kemudian dari koreksi fiskal nanti akan ada laporan keuangan fiskal. Ya, disusun berdasarkan ketentuan pajak dan akhirnya kita akan menghasilkan pajak penghasilan yang terutang. Oke, baik demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah video tersebut. Terima kasih.